Terima kasih Mas BBQ. Presentasinya bagus sekali. Saya jadi ingat pengalaman dulu. Ini kalau melihat pengalamannya Mas membina laboratorium dari grassroots, mungkin dari awalnya agak bagus sekali karena tata letak ruangan segala macam kan disesuaikan dengan standar ya. Salah satu yang paling menarik tadi itu adalah mengenai body system di laboratori. Jadi kita tidak boleh bekerja sendirian, apalagi kalau lagi shift malam ya. Harus ada teman. Jadi kalau ada kecelakaan segala macam, ada yang paling bisa ada yang berteriak atau telepon emergensi. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, kami mulai acara webinar pada pagi hari ini. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang para peserta, para hadirin, dan terutama kepada narasumber pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang, terima kasih atas kehadirannya, dan kepada para peserta semuanya, dan terutama kepada Ketua Ilukas yang dalam hal ini nanti akan diwakili oleh Pak Subagir Kasti. Marilah kita buka pertemuan pada pagi ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim bagi yang beragama Islam, dan pada yang beragama lain silahkan menurut keyakinan masing-masing. Pagi hari ini kita akan melakukan webinar dengan judul Good Laboratory and Oil and Gas Industry yang akan disampaikan oleh Mas Bambang Subegi. Yang ini untuk yang ketiga kalinya kalau misalnya ada masalah-masalah mengenai laboratorium. Untuk tertib acaranya akan kami bacakan rundown acara webinar pada pagi ini. Yang pertama ada pembukaan moderator, yang kedua ada lagu Indonesia Raya, juga ada sambutan dari Ketua Umum Ilukas yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara Subagir Kasti. Selanjutnya ada presentasi Good Laboratory in Oil and Gas Industry oleh Pak Bambang Subegi, kira-kira nanti 1 jam. Terus adalah question and answer yang dengan moderator Mas Ari Wahyudi. Ini adalah pemberian penghargaan secara simbolis kepada narasumber oleh Ketua Umum, foto bersama, dan pengumuman dari koordinator webinar Ilukas oleh Bung Ridwan Nyapai. Dan terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mas Gani. Kasih kami ucapkan. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum Ilukas yang dalam hal ini diwakili oleh Bung Subagir Kasti. Kami persilakan. Teksnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan saya membacakan sambutan dari Ketua Umum
Ilugas. Selamat pagi, salam sehat, dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudara, para mahasiswa. Selamat bergabung dalam acara webinar Ilugas Virtual Professional Forum pada hari ini dengan judul yang sangat menarik, yaitu Good Laboratorium Oil and Industry, yang akan disampaikan oleh narasumber yaitu Bapak Bambang Subeki, Sarjana Teknik, Magister Ilmu Komunikasi. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi kita rahmat, kesehatan, dan kesempatan sehingga dapat mengikuti dalam acara webinar pada pagi hari ini. Program webinar Ilugas ini bermaksud untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan yang dipunyai baik kepada para pegiat industri migas, pemerhati migas, masyarakat umum maupun mahasiswa, dan dalam hal ini adalah merupakan suatu wujud nyata peran serta Ilugas dalam membangun negeri, khususnya industri migas, panas bumi, dan energi terbarukan. Hadirin sekalian yang saya hormati, melalui forum virtual ini, selanjutnya kami mengucapkan terima kasih pada narasumber, yaitu Bapak Bambang Subeki. Beliau adalah lulusan alumni Sekolah Tinggi Energi dan Mineral atau STEM Akamigas, kemudian melanjutkan sarjana satunya di Teknik Kimia dan sarjana duanya di Magister Ilmu Komunikasi. Di samping itu, beliau juga telah berpengalaman di bidang laboratorium lebih dari 30 tahun di PT Pertamina, mulai dari laboratorium unit 4 Cilacap dan di Research dan Development Business Development Pertamina Pusat Jakarta. Setelah melanjutkan karyanya di luar Pertamina sehingga sekarang sebagai konsultan mutu produk BBM dan produk gas, serta konsultan tata ruang dan peralatan laboratorium migas. Harapan kami dengan berbekal pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya, khususnya tentang manajemen pengelolaan laboratorium migas, serta penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium, guna tercapainya mutu dan hasil pengujian sesuai kaidah ISO 9001 dan ISO 11025, maka menjadikan makalah paparan ini menjadi suatu edukasi yang bermutu dan berbobot dan tentu sangat menarik bagi kita. Atas terselenggaranya webinar pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih serta penghargaan kepada Bapak Dr. Ridwan Nyakbaik sebagai koordinator webinar Ilugas, Bapak Dr. Bang Sutrisno sebagai moderator, dan Bapak Ari Wahyudi sebagai co-moderator, dan para pengurus Ilugas serta para alumni yang telah mendukung atas terselenggaranya acara webinar pada pagi hari ini. Semoga ke depan kita terus bersemangat, dan kami sangat berharap masih banyak lagi para penulis makalah yang akan presentasikan dalam webinar Ilugas di waktu yang akan datang. Khususnya hal ini juga sebagai ladang amal bagi kita untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan yang dipunyainya. Selanjutnya, izinkanlah kami atas nama pengurus Ilugas menyampaikan terima kasih kepada para hadirin yang telah berkenan hadir dan menyempatkan waktu, dan bila mana ada masukan khususnya agar penyelenggaraan webinar ini menjadi lebih baik lagi, kami sangat senang dan menerimanya. Tak lupa kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan akhirul kalam, kami ucapkan selamat mengikuti webinar dengan hikmat, semoga dapat menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan bagi kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Ilugas
Supriyanto. Terima kasih. Terima kasih Pak Subagir Kasti, mewakili Ketua Humas, telah memberikan sambutannya pada acara webinar pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah sesi presentasi. Untuk itu sebelumnya akan bacakan dulu CV dari Mas Bambang Subeki, ST, MMI, POM. Pada Desember 81, mengawali karirnya di Pertamina Persero, UP4 Cilacap, Laboratorium Migas, Foreman Lab, Gas, Validator atau Instrumen and Spectrum Analytical, pengawas laboratorium gas dan petrokimia. Tahun 2009, mutasi ke Pertamina Pusat dengan posisi terakhir Assistant Manager Research and Development, Business Development, merangkap Manajer Mutu, QT Manager, Laboratorium Pengujian. Tahun 2014 sampai 2016, oleh Ditjen Migas, Kementerian ESDM dipercaya masuk tim penyusun rancangan standar nasional RSNNI untuk produk BBM dan BBG. Februari 2018 hingga Juli 2020, Research and Development Laboratory Manager PT Energo RPO Internasional. 2020 sampai sekarang, konsultan mutu produk gas, tata ruang, dan peralatan laboratorium. Aktivitas lainnya adalah dosen tamu di STEM, Hakim Gas Tepung, dan perguruan tinggi lainnya. Ini perlu kami sampaikan juga tata tertibnya, Pak Mas Hafi. Tata tertib pada webinar pagi hari ini, selama acara berlangsung, peserta akan di-mute oleh panitia. Unmute hanya dilakukan apabila diminta ke panitia. Pertanyaan ketiga, pertanyaan dari peserta disampaikan melalui chat room. Raise hand dilakukan pada sesi question and answer. Mohon tidak menyampaikan informasi selain pertanyaan ke narasumber. Ini adalah tata tertibnya. Selanjutnya kepada Pak Mas Bambang Subeki, kita beri waktu hari ini mulai jam 9.21 ya. Kita mulai untuk 1 jam. Pak Mas Bambang, silakan. Sebelum dimulai, mungkin kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak-Bapak yang peserta dari para mahasiswa. Selamat datang. Mudah-mudahan pada pagi ini, presentasi webinar pada pagi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Silakan, Mas Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Supriyanto selaku Ketua Umum Ikatan Alumni Akademi Migas atau yang mewakili, dan yang saya hormati para tamu undangan, para senior kami, juga para adik-adik mahasiswa yang pertama-tama juga memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat sehat, nikmat semangat sehingga kita bisa berbagi, bertemu melalui Zoom ini. Tema yang saya angkat, Good Laboratory Practice, terutama in oil and gas industry. Jadi lebih dikhususkan praktik berlaboratorium yang baik di industri migas. Dan cukupnya saya batasi dari pengalaman pribadi saya sebagai praktisi laboratorium dari awal hingga purna tugas sebagai asisten manajer di Research and Development. Kemudian melanjutkan aktivitas di salah satu perusahaan, juga masih berkecimpung di dunia petrokimia, produk turunannya dari hasil pengolahan minyak bumi. Dan di sana sebagai tadi disebutkan oleh Bapak Dr. Buang Stisno, saya selain sebagai konsultan juga sebagai yang dipercaya untuk mengelolanya.
Sebagai konsultan, ada beberapa laboratorium sebelumnya, diantaranya laboratorium gas di Tanjung Priok, kemudian laboratorium biji di Makassar, dan yang terbaru di Batam. Baiklah, untuk menyingkat waktu, saya telah membuat outline. Mas Dhani bisa ditampilkan, ini kayaknya ada bisa, sekarang udah bisa. Ya, ini temanya. Dan saya telah membuat outline diantaranya mulai dari pengantar. Nanti saya sampaikan juga sedikit sejarah GLP, kemudian tujuan penerapan good laboratory practice, prinsip good laboratory practice, dan implementasi. Implementasi ini terkait dengan pengalaman saya pribadi. Ya, mungkin tidak mungkin semuanya. Sebagian saja yang poin-poin penting yang bisa saya bagikan secara singkat, mudah-mudahan bisa mengena dengan implementasi terkait dengan good laboratory practice. Nah, ini sebuah laborat yang sudah jadi di sebagai konselan ya. Namun saya mau bercerita lebih banyak lagi nanti. Sebelum saya lanjutkan, saya baca dulu atau summary ya. Summary dari praktek laboratorium yang baik yang disingkat GLP, itu merupakan suatu cara atau pengorganisasian laboratorium dalam proses pelaksanaan pengujian, facility, tenaga kerja, dan kondisi yang dapat menjamin agar pengujian dapat dilaksanakan, dipantau, dicatat, dan dilaporkan sesuai standar nasional maupun internasional, serta memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan para personil di laboratorium. Nah, semuanya penting. Nah, kalimat-kalimat apa? Keselamatan dan kesehatan para personil harus terpenuhi. Ya, gitu. Jadi nanti mungkin saya awali bagaimana saya membuat perencanaan untuk menyiapkan tenaga yang aware, yang peduli dengan keselamatan dan kesehatan. Baiklah, tujuan daripada penerapan GLP untuk meyakinkan bahwa data hasil uji yang dihasilkan telah mempertimbangkan perencanaan pelaksanaan yang benar, ya, good planning and execution. Tentu tidak hanya itu, serta keterpaduan antara good sampling practice, ya, pengambilan contoh yang benar, yang representatif, good analytical, dan juga pengukuran dan good documentation practice, and good housekeeping practice. Ya, ya, ini saya berpengalaman dan cukup lama di laboratorium ini. Ini ada video yang acara menerima tamu, para ibu-ibu, keluarga mantan yang pekerja yang di sini, yang sudah lulus, diundang untuk hadir menyaksikan. Disinilah tempat ayah dari anak-anak mengabdikan ilmu dan tenaganya di badan usaha milik negara. Ini laborat yang terbaru, saat saya masih di sana belum jadi. Nah, perlu dimutasi ke R&D pusat, dan di pusat juga lebih lengkap lagi. Ya. Nah, di sini sebagai contoh, ya, tadi direncanakan sehingga memenuhi syarat keselamatan. Ini ada Yumhud, ada dan lain. Nanti insya Allah saya akan bahas juga terkait dengan facility. Ya. Baiklah, kita lanjut. Ya. Kita masuk ke sejarah good laboratory practice hingga masuk ke Indonesia. Awalnya regulasi ini ditemukan di New Zealand tahun 1972, dan kemudian Denmark mengadop, dan Amerika
berkembang lagi karena merangkul negara-negara lain. Sampailah ke Indonesia pada 1991. Ya, waktu itu namanya ISO 25. Dan 1999 menjadi ISO 17025. Itu sejarah singkat saja. Ya. Di Amerika tadi saya sebutkan tertuang dalam Food and Drug Administration Non-Clinical Laboratory Studies Proposed Regulation for Good Laboratory Practice di Amerika. Perwakilan dari 16 negara anggota yaitu yang tergabung ya, OECD dan 6 organisasi internasional bertemu di Stockholm untuk mengidentifikasi hal-hal utama yang menjadi perhatian internasional. 2 diantaranya pengembangan metode pengujian dan persyaratan data secara konsisten, pengembangan standar GLP secara konsisten dan efektif penerapannya. Ya. Nah, pada 1981, sedikit saya ceritakan, atas usulan dari pertemuan tingkat tinggi kelompok kimia yang didukung oleh Komisi Lingkungan OECD, memutuskan bahwa data hasil pengujian kimia oleh negara-negara anggota harus diterima oleh negara anggota lainnya jika pengujiannya sesuai dengan prinsip-prinsip good laboratory practice. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya duplikasi pengujian sehingga dapat menghemat biaya, waktu, dan mengurangi limbah laboratorium, serta meningkatkan perlindungan terhadap kesehatan manusia dan hidup. Sejarah, baiklah, ya. Saya mau langsung bercerita pengalaman saya. Mohon maaf, tidak bermaksud menggurui, ya, terutama yang para senior ini, ya, maupun yang sekarang masih aktif. Kita sharing ya, berbagi. Ya. Nanti bisa interaktif kalau masih ada waktu. Ya. Penerapan GLP bertujuan untuk meyakinkan, tadi saya sebutkan, ya, telah mempertimbangkan perencanaan. Nah, pelaksananya mempertimbangkan, tadi saya sebutkan, ya, tentunya ada yang namanya plan, do, atau perencanaan, do, check, action. Nah, baik di laboratorium maupun di tempat aktivitas lain, PDCA ini, PD, plan, do, check, action ini, itu konsep yang sudah lazim diterapkan. Konsep dan PDCA adalah metode manajemen 4 langkah yang berulang agar proses bisnis dapat mengontrol dan terus meningkatkan proses dan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. 4 tahap itu yaitu PD, PDCA, perencanaan, do, action, melakukan, cek, pemeriksaan, action, tindakan apabila ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu. Kira-kira itu yang mau saya sharekan pada kesempatan ini. Nah, baiklah, ya, masuk pada prinsip good laboratory practice. Prinsip good laboratory practice ini keterpaduan, terintegrasi, saling bersinergi antara mulai dari personil, kemudian organisasi, manajemennya, gedungnya, peralatannya, itu saling terkait. Jadi prinsipnya adalah keterpaduan suatu proses organisasi, fasiliti, personel, beserta kondisi akomodasi dan lingkungan yang benar sehingga menjamin pengujian di laboratorium selalu direncanakan, tadi plan, dilaksanakan, do, dipantau, cek, direkam, ya, dan dilaporkan sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kalau action di sini bisa action ketika termasuk di sini menyiapkan segala sesuatunya ketika program rencana itu setelah do dan telah ditindak lanjuti perlu kontrol dan perlu review dan lain sebagainya untuk continuous improvement, perbaikan yang berkelanjutan, ya. Mulai dari personil. Tentunya saya memiliki pengalaman mungkin yang terbaru saja ya. Kalau yang lama mulai dari analis hingga pengawas dan sebagai asisten manajer, tentu tidak mungkin waktunya saya ceritakan panjang lebar di sini. Yang terbaru saja. Saya membuat perencanaan ketika diberi kesempatan, ada challenge, ada tantangan untuk
memimpin sebuah laboratorium riset and development di Kepulauan Riau. Nah, di sana saya pikir saya hanya sebagai konsultan atau lecturer ya, pengajar gitu ya, trainer. Nah, ternyata setelah dipertimbangkan oleh BUD dan para pemangku, ini baiknya jangan hanya menjadi penyaran atau advis, langsung aja dikasih tanggung jawab. Baiklah, saya langsung cerita. Ketika saya diberi tanggung jawab, saya langsung berpikir tentang safety first. Bagaimana safety-nya nanti? Loh, pada kesempatan itu saya diminta menanyakan apabila bersedia untuk menjalani tantangan ini, apa yang Anda usulkan pertama atau tanyakan. Yang saya tanyakan safety untuk personil laboratorium dan lingkungannya. Nah, untuk ya itu termasuk juga untuk saya, tapi itu. Nah, jadi saya membuat suatu perencanaan yang tadi videonya sudah ada dan sudah terrealisir rencana itu, tapi masih ada PR lagi karena baru dapat ISO 9001, 17025 masih menyusul. Nah, tapi yang jelas, karena saya merencanakan sesuatu sesuai prinsip good laboratory practice, sehingga ISO 9001 pun lolos. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ISO 17025. Nah, saya mempersiapkan organisasi. Juga ternyata gedungnya, bukan menyiapkan duitnya ya, tapi rancangan, tata letak, housekeeping-nya ya, agar memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja. Letak peralatan, bagaimana penyimpanan chemical-chemical yang mana yang boleh berdekatan, mana yang harus berjauhan, beda ruangan, dan lain sebagainya. Termasuk bagaimana orang yang menghandle-nya, mulai dari selaku pengambil sampel, penguji, dan yang ngurusi dokumentasi. Sehingga jadi dengan prinsip yang ini saya tampilkan, saya membuat perencanaan sesuai prinsip good laboratory, yaitu terintegrasi tadi yang saya sampaikan. Nah, ini sudah jadi, sudah dioperasikan. Namun yang mau saya ceritakan justru awal cerita supaya lebih lengkap, terutama sahabat-sahabat yang masih aktif di dunia industri dan khususnya quality control maupun research and development. Jadi perencanaan itu harus dari awal, dari perencanaan menyiapkan gedung, tata letak, peralatan. Ya. Kalau sudah jadi memang perencanaan pekerjaan, perencanaan rekrutmen kan gitu. Tapi kalau dari start dari paling awal, nah ini yang terjadi pada saya, maka saya bagi atau share di sini. Ya. Ada beberapa peralatan, ada gas kromatografi, CMS yang untuk pengujian. Nah, ini telah terrealisir, tapi baiklah, saya akan masuk ke rencana. Ya. Saya menyodorkan, kalau saya ditugasi untuk mengelola sebuah laboratorium berdasarkan pengalaman saya sebagai pelaksana sampai level asmen ya tempat sebelumnya. Tapi kan saya dari bawah, jadi paham. Maka saya mengusulkan konsep struktur organisasi seperti ini. Nah, ini salah satu karena laboratoriumnya di Pulau Kepri itu, untuk riset awalnya. Jadi saya taruh mirip yang tempat saya terbaru di berada di bawah refinery director. Tapi karena di sana ada langsung di bawah pilar, ada general manager, saya taruh di bawah GM. Oke, terus di bawahnya lagi ada section head, ya, section head, ya. Karena membutuhkan 3 shift dalam satu hari, berarti kan kalau 3 shift 8 jam, ya, per shift. Terus yang satu shift libur, maka saya mengusulkan 4. Dengan kriteria personil, ini saya cerita bawah dulu. Kalau di section head kan ya, atau asisten manajer cukup 1 aja atau 2 ya.
itu nggak terlalu dibicarakan. Tapi yang banyak karyawannya saya bicarakan, persyaratan untuk senior analis harus berpengalaman minimal 3, syukur bisa 5 tahun di laboratorium. Kemudian untuk chief supervisor minimal D3, syukur S1 diutamakan yang relevan dengan analitik kimia, ya bisa kimia murni, bisa D3 analis kimia, dan bisa juga dari sarjana teknik yang bisa, ya tentunya mau mengikuti upskilling, mau mengikuti training. Jadi kalau mereka sudah pengalaman di laboratorium, maka lebih nyambung untuk saya sampaikan ini nanti seperti ini, tugas-tugas Anda di tempat yang lama seperti apa, yang berpengalaman di laboratorium minyak dan gas. Ya, mungkin alasan tertentu di tempat yang lama sudah mapan dan lain sebagainya. Salary saya kira enggak, karena mereka berani lebih tinggi, tapi mungkin lebih anteng di tempat lama. Maka, nah ini, untuk yang masih aktif, pentingnya terutama baik ini laborat, jadilah yang menguasai peralatan. Karena persyaratan yang saya ajukan adalah yang mampu mengoperasikan gas kromatograf, mampu menguji poliaromatik hidrokarbon, mampu menguji dan lain sebagainya yang semi otomatis. Sehingga para supervisor yang lamar itu hanya sebagian, dan dari yang masuk adalah lulusan tempat saya bekerja dulu. Ya. Kemudian senior analis, saya juga mempersyaratkan agar minimal 3 tahun, dan terutama karena alatnya banyak yang instrumentasi, maka berpengalaman di alat. Kemudian untuk junior analis boleh fresh grade D3, bahkan ada yang SMK. Kemudian saya membuat job desk dan seterusnya agar mereka yang mau masuk itu tahu tugasnya apa. Di antaranya adalah supervisor mampu menularkan pengalamannya kepada juniornya, kepada timnya, ya, di samping persyaratan sebagai koordinator shift, ya, lainnya manajerial level paling depan lainnya. Gitu. Saya juga mengusulkan ada administrasi dan quality system agar pengadaan dokumen itu ada yang menghandle dan dikhususkan. Ya, singkat cerita, harus saya berargumen ketat, tapi alhamdulillah berdasarkan pengalaman, pernah juga menjadi pengawas shift, saya merasakan bagaimana bekerja shift dan lain sebagainya. Saya sampaikan, terutama shifting, agar keamanan terjamin dan juga validasi keakuratan hasil. Maka setelah disetujui, saya barengi juga dengan usulan job training, pre-employment, atau kalau di tempat yang lama dulu untuk D3 itu namanya BPAT, yang S1 BPS dan yang SMPA itu BKCT, bimbingan prodi sarjana tek atau pre-employment track. Nah, saya usulkan dengan materi yang awal sekali adalah mengenal apa sistem manajemen keselamatan kerja di laboratorium. Oke, nah, saya ceritakan juga pengalaman di tempat yang lama. Pentingnya shifting. Ya. Jadi pelatihan itu tentu good sampling practice, good analytical practice, ya, pengukuran, dokumentasi, dan housekeeping practice. Itu teori-teori saya sampaikan, plus ketika alatnya sudah mulai datang, sekaligus praktek. Nah, jadi tidak hanya teoritis. Training K3. Nah, sangat penting bagi peserta untuk memiliki minimal 3 nih, pengetahuan yang baik tentang health, safety, dan lingkungan, dan pedoman kerja di laboratorium. Kemudian ini apa? Soft skill, sikap, akhlak, sikap yang baik dan kesadaran akan tanggung jawab dalam kaitannya dengan K3 di laboratorium. Terus pemahaman yang baik tentang resiko yang terkait dengan bahaya,
yang mungkin timbul di tempat kerja terkait dengan pekerjaan atau tugas-tugasnya di laboratorium. Jadi awal yang saya sampaikan adalah ini, bagaimana bersikap. Tentunya harus dibarengi dengan pengetahuan tentang KSD. Nah, baiklah, kita lanjut. Ini macam-macam, tapi karena waktunya singkat, ya, di sini juga ini S2 di mana? Ya, materinya juga seperti ini. Tapi saya ajarkan kepada karena ini tidak harus yang berpendidikan tinggi. SLTA asal masuk laboratorium juga harus paham ini, kan? Nah, saya ajarkan. Ya. Itu atau alat tadi ya. Ya, chemical radiasi, faktor-faktor biologi yang mempengaruhi anak bayi dalam kandungan itu harus paham karena karyawannya ada yang terus peralatan personal protective equipment dan lain sebagainya diajarkan. Terus juga kelengkapan technical protection kedepannya harus ada. Saya usulkan ya walaupun agak tidak semudah di tempat sebelumnya untuk mengusulkan sesuatu karena itu selasa murni. Nah, di sini disebutkan fume cupboard itu fume hood ya, biosafety, cabinet security, alam ya, termasuk smoke detector, gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan regulasi, ya berarti membuat aturan apa yang boleh, apa yang tidak boleh dibuat. Dan nggak mungkin saya sendirian, maka saya harus merekrut tenaga administrasi yang berpengalaman juga di tentang dokumentasi sistem manajemen mutu walaupun tidak harus laporan, tapi lebih diutamakan yang pengalaman di industri administrasi, ya, supaya nyambung gitu kan. Maka diutamakan dari teknik kimia, kimia murni, D3 atau SMK kimia. Nah, ini contoh-contoh bagian yang wajib, gitu kan. Oke, laboratory is not lunchroom, bukan ruang makan. Jadi di laboratorium itu never eat or drink in the lab. Jadi ini harus paham betul, ya, bukan laboratorium yang hanya ngetes darah. Ini banyak bahan kimia. Kemudian juga never test chemical, even it of only contain NaCl, table salt, or pure water. Ya. Tapi tetap saya larang, walaupun itu salt, mungkin tangannya lagi kotor. Never use your mouth for piping. Nah, wash your hand before lifting the leg. Ya. Ini diantaranya. Terus dokumentasi. Oke, di sini ada gambarnya. Ya, tadi harus menggunakan apa nih? Ini gambar kurang jelas. Mungkin slide berikutnya. Nah, ini. Ya, when working with equipment such as material, glassware, heat, or chemicals, always be basic or safety glasses. Selalu gunakan ketika ya gunakan pelindung muka atau mata, yaitu kacamata. Safety ketika kerja yang menggunakan peralatan berbahaya, material berbahaya, glassware atau panas tahan. When handling any toxic or hazardous substance, always wear ya, sarung tangan ya, gloves. Mana gambarnya? Ini seperti ini. Dan ini juga harus standar sarung tangan untuk laboratorium kimia, bukan yang lain gitu. Kan banyak sarung tangan harga murah, tapi mirip-mirip gitu, bukan. Kalau yang untuk di rumah tangga itu kan sarung tangan biasa. Apakah ini boleh untuk sarung tangan di rumah? Oh, bagus banget. Ini harganya kurang lebih mungkin sekarang sekitar 1 juta per unitnya, per pasang. Tidak promosi di sini. When performing laboratory experiment, you should always walk or lab. Ya, just laboratory. Ya. Before leaving lab or eat, always wash your hands. Kata-kata eating, ya artinya sebelum meninggalkan laboratorium, cuci ya, tangan Anda. Apalagi hendak sampai di rumah, di luar lab. After performing an experiment, you should
always wash your hand with soap and water. Ya. Terus yang berikutnya apa ini? Di antaranya yang saya sampaikan, when using lab equipment and chemical, be sure to keep your hand away from your body. Dijauhkan ya. Dijauhkan artinya ya jangan seperti gambar dalam ini. Nah, ini kan didekatkan. Ya, wah, kan sudah dilepas sarung tangannya, ya. Tapi kalau belum cuci tangan, masih di dalam laboratorium, bisa saja masih ada terpapar dan mendekati muka atau mata atau hidung atau mulut. Ya, jangan. Jauhkan artinya jangan dekat-dekat, bukan dilepas tangan. Kira-kira begitu adik-adik mahasiswa. Ya. Oke, di sini yang saya sampaikan sedikitnya ada 20 ya, aturan safety that most commonly hampir setiap laboratorium harus dimasukkan dalam sebagian besar kebijakan. Jadi harus membuat. Maka saya buat aturan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus begini, harus begitu. Maka kan? Pedoman tersebut mencakup hal-hal yang harus diketahui jika terjadi keadaan oleh peserta training. Nah, ini lebih detail lagi training-training seperti ini apabila sedang diadakan kursus K3 laborat. Nah, mudah-mudahan Edukas nanti bisa mengakomodir permintaan kursus ya, mudah-mudahan ya, yang berkaitan dengan K3 baik di laborat maupun di tempat kerja lainnya. Ya, karena luas sekali kalau K3 ya. Untuk saya ya mungkin lebih tepat kalau saya mengajarkan atau menularkan K3 di laboratorium. Ya. Terus harus ada apa lagi nih? Ya, papan petunjuk yang benar. Ya. Peralatan keselamatan harus tersedia. Penggunaan peralatan laboratorium yang aman dan aturan yang masuk akal atau logis. Oke, kita lanjut. 20 diantaranya mungkin tidak semua saya baca karena waktunya dibatasi ya, berapa 60 menit kalau nggak salah tadi. Ya, be sure to read all by alarm. Pastikan untuk membaca semua tanda keselamatan dan alarm kebakaran serta ikuti petunjuk jika terjadi kecelakaan atau keadaan. Ya. Pastikan Anda sepenuhnya mengetahui prosedur evakuasi dari fasilitas dari ruang gedung, karena ini di laboratorium kebanyakan dalam gedung kan ya. Ya. Nah, dan seterusnya, make sure you know where your lab safety equipment. Tahu di mana letaknya, maka harus ada petunjuk di mana tempat menyimpan, termasuk juga di mana sih penyemprot muka air atau mata gitu kan. Itu harus yang paling mudah, paling dekat dengan ketika preparasi bahan kimia. Sewaktu-waktu pernah, itu udah dekat. Ya, kalau ada gambarnya nanti saya tunjukkan contoh yang berdekatan sekali dengan fume hood. Karena fume hood biasanya digunakan untuk preparasi sampel, mencampur, dan lain sebagainya. Nah, sewaktu-waktu ada terkena cipratan bahan kimia yang bisa berakibat iritasi atau bahkan parah, itu segera dan dekat. Hanya 1-2 langkah itu sudah ada. Maka saya kasih gambar waktu desain itu agar dekat ya, dan alasannya ya ini, dan konsultan gedung ya setuju aja karena saya sebagai user kan. Ya, do not juga nih, jangan mengunyah permen ya. Makan nggak boleh, termasuk punya permen pun nggak boleh, minum atau makan. Nah, tadi sudah disebutkan di sebelumnya. Ya. Terus peralatan glassware laboratorium tidak boleh digunakan untuk minum, tadi juga udah. Oke, nah ini nomor 13. Do not work alone in the lab. Jangan kerja sendirian. Nah ini saya sedikit cerita. Pak Beki, kan kalau malam pengujiannya sedikit sekali dan mudah sekali. Kenapa harus minimal mengusulkan 3 orang? Ya 1 pengawas, 2 pelaksana. Gimana kalau cuma pelaksana aja? Terpikir kalau cuma pelaksana aja masih baru-baru, gimana kalau ada apa-apa? Nah, maka saya bertahan. Minimal 2 orang, tapi 1 pengawas, 1 pelaksana. Jadi sekalian
memberi pelajaran. Jadi tetap pada saat malam harus minimal 2 orang. Dan ya, jadi adik-adik yang masih mas-mas nih yang masih aktif, kalau di kemudian hari diberi tanggung jawab, ya harus punya argumentasi, ya justifikasi yang kuat. Nah, salah satunya ini, do not work, do not, dan don't, ya, work alone, jangan kerja sendiri. Oke, kita lanjutkan. Jangan pernah meninggalkan eksperimen yang sedang berlangsung tanpa pengawasan. Nah, ini yang saya ajarkan. Ya, di antaranya jangan kerja sendiri. Kalau tadi saya ceritakan kenapa harus minimal 2, itu kan untuk pengusulannya. Tapi kepada yang sedang mengikuti training, saya wanti-wanti. Kalau tiba-tiba ada kebocoran nitrogen misalkan, kan ruangannya penuh dengan nitrogen. Jadinya oksigennya berkurang konsentrasinya. Dan nitrogen itu nggak bau. Nah, di situ siapa yang bisa melapor, panggil ambulan untuk minta tolong yang lain kalau sendirian? Jadi minimal ada yang ngawasi di jauh-jauh, gitu kan, kelihatan, gitu di antaranya. Jadi saya sampaikan agar berdua minimal walaupun kerjanya. Nah, untuk shift pagi dan sore itu memang minimal 4. Terus pada gini, oke, yang berikutnya, pastikan Anda selalu mengikuti prosedur yang benar dalam membuang limbah. Nah, ini pembuangan limbah juga harus. Maka dari itu, saat mengajukan gedung tadi, fasiliti limbah itu juga harus benar, sesuai, dan mudah dijangkau, gitu kan? Nah, laporannya kecil ya yang dibatang, tapi harus lengkap. Oke, ya. Oh, masih ada yang ke-19. Jika Anda terluka, segera berteriak, ya minta tolong ya sekerasnya. Jangan diem aja tahu-tahu terus berbahaya, beracun yang mengkontaminasi darah, kan bahaya. Luka sedikit tetap minta tolong kepada temannya yang dekat atau pengawas. Nah, kemudian jika terjadi percikan bahan kimia ke mata atau kulit, Anda segera bilas area yang terkena dengan air yang mengalir setidaknya selama 20 menit. Nah, di situ fasiliti tadi saya mengusulkan ya ini mengenai training CT ya. Sekarang masuk ke CT, kita makan CT. Maka saya merencanakan juga tata letak, housekeeping. Nah, agar semua tadi yang saya ceritakan itu bisa terakomodir. Ya gimana mau bisa aman, nyaman kalau fasilitasnya tidak disediakan. Jadi ini ada gambar air untuk buang, terus nanti ada gambar juga ada fasilitas fume hood, ada shower ya, safety shower gitu kan. Nah, kemudian dalam materi training itu saya juga menyampaikan pentingnya good housekeeping. Nah, untuk kalau masih ada waktu nanti detail lebih dilengkapi juga good sampling practice dan good analytical practice. Ya, tapi sebenarnya prinsipnya sesuai dengan apa yang tertulis dalam metode itu jalankan semua. Ya, jadilah berlaboratorium yang baik dan benar kan gitu. Nah, oke, good housekeeping practice adalah tata kelola atau manajemen tata letak yang dilakukan mencakup bangunan atau ruangan berisi fasilitas, peralatan dan lain-lain, ya, dokumentasi yang bersih, rapi untuk tempat kegiatan yang aman dan nyaman sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dan meminimalisir bahaya. Ini. Jadi kok masuk? Ya iya, karena kalau tidak ada praktek dan di-manage dan direncanakan dulu ya, kemudian diimplementasikan good housekeeping practice ini ya belum baik laboratnya. Nah, jadi itu jadi praktek laboratorium yang baik adalah ya blang serta memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan para personil di laboratorium. Mengapa kita harus
lebih memperhatikan housekeeping. Sebab housekeeping yang efektif dapat, nah tadi kita sebutkan, bahaya yang ada di tempat kerja. Sehingga setiap personil dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan sebaik-baiknya. Housekeeping yang buruk bisa menjadi faktor yang berkontribusi penyumbang terhadap terjadinya unsafe, ya, kira-kira. Oke, kita setelah mengajukan itu semua dan training, nah ini bersamaan itu juga saya mengajukan peralatan, ya, supaya apa? Supaya langsung job training plus training oleh vendor alat. Alatnya macam-macam. Nah, ada gas kromatografi, ada refractive index, ada juga ada peralatan yang membantu uji PAH, yaitu rotary evaporator. Ada viscosity meter, ada DMA, density apparatus, dan lain-lain. Ya, ada autotitrator yang untuk menguji untuk titrasi secara otomatis. Ya, oke, ya. Pelaksanaan pengujian juga. Jadi, oh ya, sampling. Tadi kan terintegrasi, termasuk juga sampling. Saya ajarkan. Apakah saya semua? Tidak. Saya kan sudah merekrut yang shift supervisor. Mereka lah ditugasi mengajarkan materi ini, termasuk juga yang berpengalaman di bidang sistem manajemen ISO ya, 17025 dan 9. Mohon diinfokan moderator berapa menit lagi? Masih 15 menit. 15 ya? Ya. Baik, ya. Mudah-mudahan bisa ambil yang penting-penting aja. Good sampling practice, good analytical practice. Wah, banyak nih, baru dokumentasi. Samplingnya belum, 15 menit lagi. Oke, jadi intinya good sampling practice itu kita ajarkan bagaimana sampling atau pengambilan sampel itu harus representatif, mewakili. Maka ada prosedur, ya, selain safety, bahan produknya yang mau diambil itu bahaya apa enggak, ya, maka harus gunakan pelindung APD, gitu kan. Kemudian harus ada kerja namanya tata kerja organisasi. Nah, saya buat tata kerja organisasi agar pihak kilang yang memiliki atau kalau di perusahaan yang lama itu instalasi tangki dan pengapalan atau tangki produk atau storage tank gitu kan, itu ada kerjasama, maka harus dibuat tata kerja organisasi. Siapa tugasnya apa, mengapa, kapan dihubungi, dan lain sebagainya, dan juga semua harus tertulis, terdokumentasi. Tidak hanya telepon, tolong Pak, saya ambil sampel tangki sekian, jam sekian untuk pengujian ini, tidak bisa. Nah, ketat sekali Pak Bambang. Ini kan belum terakreditasi. Nah, di situ pola pikir yang seperti itu saya langsung jelaskan. Ya nggak iso. Kalau ada apa-apa dasarnya apa? Saya memerintahkan kepada supervisor atau timnya supervisor untuk ngambil sampel, harus ada tertulis. Tidak cukup dengan, dan itu ketat. Hari pertama masih adu argumentasi, hari kedua baru dilaksanakan setelah. Nah, ini penting ya. Jadi pemangku suatu divisi atau departemen nanti untuk mas-mas yang masih aktif, yang mungkin saat ini juga sudah mulai memangku, jadi harus ketat ketika berargumentasi yang kaitannya dengan alasan safety dan dokumentasi. Jadi tulis apa yang akan dikerjakan, yang Anda kerjakan, dan kerjakan apa yang tertulis. Ketika tidak ada permintaan resmi, walaupun itu satu payung, enggak, no. Itu. Kenapa? Ya tanggung jawab hukum kalau ada apa-apa. Gitu. Apain masuk ke tangki storage terjadi kecelakaan, siapa yang minta? Ya, mana buktinya? Kebetulan teleponnya nggak ada rekaman. Salam. Oke. Nah, jadi kemudian bagaimana menghomogenkan sampel dalam tangki storage itu? Itu kan bukan tugas laborat, tapi mereka yang punya
yang ketimbun, kan gitu. Kalau di pabrik pengambilannya, kalau di pabrik enggak, biasanya kalau di kilang itu yang ngambil ya operator yang di kilang. Dan mereka juga harus dilatih bagaimana mengambil sampel yang representatif. Intinya. Ya seperti pada webinar sebelumnya, contoh ada pertanyaan dari Bapak Insinyur Johansa, bagaimana cara mendapatkan sampel yang mewakili, padahal sampel LBG itu sangat sedikit yang diambil. Ya, sangat sedikit, tapi kalau homogen, ya mewakili. Nah, tentu ada prosedur menghomogenkan, gitu kan. Nah, diambil dimanapun kalau udah homogen, bisa representatif. Jadi, good sampling practice intinya, ikuti apa yang pengambilan. Kan ada metode pengambilan. Metode pengambilan sampel air sendiri, metode pengambilan LPG sendiri, metode pengambilan sampel gas sendiri, produk seperti pelumas itu ada. Jadi ada tersendiri prosedurnya. Jadi ikuti itu ya. Tidak bisa metode pengambilan sampling untuk air untuk pelumas, nggak bisa. Ya, jadi bisa mendapatkan tapi tidak dijamin mewakili sampelnya. Gitu. Oke, yang berikutnya, good analytical practice. Praktek pengujian. Berarti para personil yang di laboratorium harus betul-betul paham SOP, standar operating procedure, terus instruksi kerja, atau sekarang mungkin disingkat tata kerja penggunaan alat, TKPK, ya, TO. Nah, malah kita ada HP baru aja selalu baca lagi prosedurnya atau dipelajari, nggak mungkin langsung paham gitu kan. Minta petunjuk dari yang jualkan gitu. Ada itu yang paling sederhana lah HP gitu kan. Nah, kemudian apalagi? Ya semua peralatan itu kalau modelnya baru, petunjuk tata kerja penggunaan alat. Baru di matchkan dengan prosedur dalam metode itu, STM, UOP, IP, tergantung di situ. Apa preparasi sampelnya bagaimana, nah, harus di bium hot apa enggak, semua itu harus tertulis dan diajarkan, dilatihkan. Wah, ternyata setelah saya presentasi ini, wah si bos besar manduk-manduk, ternyata nggak sederhana laboratorium. Yes, terus nah ini sekaligus saya bercerita bagaimana sih memberikan masukan kepada pengambil putusan atau decision maker. Ya, agar usulan kita itu nggak sia-sia. Udah ini wajib mutlak. Kalau yang namanya safety, namanya harus dilatih pengujian itu. Nah, kemudian ada validasi, akurasi, bagaimana supaya presisi, bagaimana alatnya juga valid, terus hasil kerjanya juga dapat dipercaya. Itu ada tahapan-tahapan pelatihan dan tahapan-tahapan mengkondisikan alat supaya tadi ya good, supaya hasilnya valid. Jadi alatnya harus baik, mengoperasikan harus baik, benar sesuai dengan aturan peralatan itu. Nah, tentunya didukung oleh fasilitas ruangan yang memenuhi. Suhunya harus berapa misalkan. Nggak boleh lebih dari 25, ya harus AC-nya disetting di bawah 25, jangan 26 lah, kedinginan gitu, kami nggak biasa, nggak boleh. Kalau kedinginan nggak tahan di 20 misalkan ya, pakai jas double gitu kan. Jadi, tapi pada umumnya 23, tergantung jenis peralatan dan produksi ya. Untuk mungkin pada kesempatan lain kalau waktunya tidak mepet seperti ini, mungkin pemasok alat nanti bisa menghubungi ya pengurus tugas supaya bisa menampilkan contoh yang tadi disebutkan, ini alat saya gitu kan. Tapi ini karena kemarin mepet banget jadi tidak sempat, karena harusnya kan saya akhir bulan, ini diminta awal bulan. Bahkan ya udah, yang penting saya akan bercerita apa yang sebagian yang telah saya implementasikan. Kemudian pengukuran. Nah, ukur volume, ukur berat, ya kan? Tempat ukur volume harus suhu berapa kalau itu mudah menguap. Tempat nimbang itu nggak boleh ada getaran. Kembali kepada facility. Nah, di sini kenapa Pak Beki
mengusulkan meja itu harus beratnya sekian. Saya tunjukkan persyaratan meja timbang itu harus bebas ketat. Kenapa mengusulkan gedung labora tidak boleh dekat dengan jalan raya dan dekat dengan apa yang turbin itu, generator, kan itu getar itu. Nah, karena ruang timbang itu harus bebas getar, Pak Dirut. Oh begitu, iya. Ini peraturan bukan di tempat kerja saya yang lama, tapi internasional juga begitu. Gitu. Ini tulisannya seperti ini. Kalau mau diakui dunia internasional, produknya laborat juga harus diakui. Dan kalau mau lulus ISO, laboratnya harus baik dan benar. Gitu. Nah, diterima. Nah, ini sekaligus saya berbagi bagaimana sih komunikasi yang efektif, gitu ya. Yang efektif sebenarnya bukan pandai merayu, tapi pandai menyampaikan berdasarkan data, talks by data, ya. Adik-adik, ya saya panggil adik untuk yang masih aktif, karena pasti di bawah 56 kan, yang masih aktif, atau di bawah 58 lah ya, sekarang mungkin 58. Nah, berarti saya panggil adik boleh ya, panggil mas juga boleh ya. Adik-adik mahasiswa juga. Jadi, pahamilah, ya. Itu by data. Mengusulkan jumlah manpower by data. Mengusulkan harus S1, harus D3, harus berpengalaman by data. Ya. Ceritakan juga pengalaman. Ya. Masa lalu gini, akibatnya begini. Tidak peduli terhadap peralatan CT, akibatnya kena gangguan ginjalnya atau apanya. Bahkan innalillahi banyak yang sudah mendahului, ya semua itu takdir ya, tapi kan ada sebab misalkan. Nah, di situ pentingnya berargumentasi, nego ya kali ya. Nggak tahu itu bahasa marketing apa. Nah, tapi intinya itu. Jadi sekaligus yang saya ceritakan di sini bagaimana menyiapkan manpower dan bagaimana mengajukan agar disetujui. Nah, ketika menceritakan praktek-praktek berlaboratorium, pengujiannya dan lain-lain sebagainya, fasiliti masukkan ya cerita demikian. Kemudian good documentation practice. Nah, ini juga luas. Apa penting? Lah, jelas penting. Harus ada tenaga yang menyiapkan dokumen dan memelihara dokumen. Dokumen bukan sekedar saya kantor apa gitu. Saya nggak sebut di sini, yang hanya ngurus-ngurus sebatas mungkin laporan mingguan, laporan uang masuk, laporan apa gitu ya, yang ringan-ringan. Ini tidak. Dokumen itu tadi bagaimana peraturan safety harus dijalankan, bagaimana persyaratan menjadi supervisor, bagaimana persyaratan menjadi senior analis, junior analis, bagaimana dan seterusnya, semua didokumentasikan dan terutama semua harus menandatangani kalau kaitannya dengan job desk, ya. Terus ada yang namanya kesanggupan dalam semester ke depan, tahun depan itu nyanggupin apa, penyelesaian apa, itu juga namanya KPI. Mas Bambang, 5 menit lagi. Baik, 5 menit lagi ya. Baiklah, jadi intinya itu mengapa saya merekrut orang yang paham dokumentasi, sistem manajemen itu, padahal yang penting jalan dulu. Kata, iya, untuk jalan dan bisa diakui dunia internasional apabila sampelnya nanti juga memenuhi spek produk tersebut. Nah, tentunya para penguji analisnya harus dididik, pengawasnya dididik, pengambil contohnya dididik yang baik dan benar berlaboratorium. Terus para pengawasnya bagaimana ya, melatih maksud saya anak buahnya agar atau timnya agar pandai seperti yang dituangkan dalam cerita tadi. Ya, memang terlalu singkat ya. Detailnya seperti apa ya, butuh waktu. Oke, ya karena waktunya tinggal 5 menit ya. Scoping sudah, documentation ya intinya itu. Sehingga dengan demikian, alhamdulillah ketika mendaftar ISO 9001 yang direlengi pertama oleh asesor itu laboratnya. Nggak nyangka ya. Karena memang laboratnya dianggap masih baru dan belum terakreditasi. Diocak-acak. Lengkap dokumennya mirip yang sudah terakreditasi. Validasinya mana? Validasi. Akurasinya mana? Mana verifikasi alatnya ini sesuai standar? Mana kompetensi personil? Mana pelatihannya? Semua sodorkan karena terdokumentasi dengan baik dan benar.
Baiklah, karena tinggal 4 menit berarti atau 3 menit. Saya masuk ke dalam kesimpulan. Ya. GLP merupakan suatu alat manajemen laboratorium untuk mencegah ketidaksesuaian serta meningkatkan dan menjaga mutu data hasil pengujian. Kesimpulan laboratorium untuk mencapai mutu dan hasil pengujian yang konsisten. Ya. Jadi kalau laboratorium sudah menerapkan ISO 17025 sebenarnya ya itulah. Hanya beda. Kalau ISO 17025 itu lembaganya, tapi awal mula dari JLP itu. Gitu. Laboratorium pengujian. Kemudian yang ketiga yang menerapkan prinsip-prinsip JLP dapat menghindari ketidaksesuaian sehingga menghasilkan data yang valid yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun secara hukum. Terbukti ISO 9001 lulus walaupun laboratoriumnya belum terakreditasi. Mudah-mudahan nanti ke depan laboratorium yang saya ikut serta di dalam lain-lain. Oke. Yang keempat, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium wajib diterapkan. Nggak boleh ada tawar-menawar kalau yang ini. Ya, kalau tadi batas usia atau batas pengalaman kerja masih bolehlah. Saya minta 5 tahun, baru ada 4 tahun, bolehlah dilatih. Tapi kalau udah sistem manajemen keselamatan kerja, ini wajib dijalankan dan diterapkan. Terima kasih atas perhatian hadirin semua. Saya kembalikan pada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak-Bapak dan saudara sekalian, presentasi yang disampaikan oleh Mas Bambang Pegi. Selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya adalah sesi question and answer. Silakan Mas Hari. Baik, terima kasih moderator Pak Buang Sutrisno. Selamat pagi peserta webinar pagi hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan untuk memperkaya pengetahuan dan pengalaman Anda dalam mengelola laboratorium, bagaimana telah disampaikan oleh narasumber Pak Bambang Pegi. Saya, Ari Wahyudi, akan memandu sesi tanya-jawab. Baik, sesi ini saya buka dan saya sudah melihat ada satu yang telah mengangkat tangannya dan beliau adalah Bapak Johan Shah Nasri. Monggo Pak Johan, silakan pertanyaannya. Ya, oke. Makasih Mas Ari. Makasih Mas BBQ. Presentasinya bagus sekali. Saya jadi ingat pengalaman dulu. Ini kalau melihat pengalamannya Mas BBQ membina laboratorium dari grassroots, itu mungkin dari awalnya agak susah, tapi mungkin belakangan sudah bagus sekali karena tata letak ruangan segala macam kan disesuaikan dengan standar ya. Kalau kita masuk di laboratorium yang sudah jadi, itu memang banyak sekali yang harus kita mungkin